Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini di channel YouTube PCNU Jakarta Pusat kebetulan di Ramadan yang 10 menuju ke 11 dan 12, insyaallah kita akan berdiskusi tentang Ramadan di tengah ibu kota. Kita telah melalui Ramadan beberapa hari yang lalu. Nanti kita akan diskusikan bersama ketua kita, Ketua Tanfidiyah PCNU Jakarta Pusat, Gus Saifuddin. Dan kita akan mendiskusikan bersama tentang isu-isu yang hangat yang berada di tengah ibu kota di Jakarta ini. Supaya lebih menarik, langsung saja kita sapa dulu kepada ketua kita, Ketua PCNU Jakarta Pusat, Gus Saifuddin. Selamat siang menuju sore, Gus Saifuddin. Selamat siang menuju sore menjelang buka puasa ya. Oh iya. Alhamdulillah sehat Gus Saifuddin ya. Alhamdulillah sehat. Ya sehat. Berarti mudah-mudahan kita sampai menjelang akhir Ramadan dan seterusnya sehat selalu. Alhamdulillah. Untuk 10 hari pertama ini bagaimana Gus Saifuddin melalui puasa ini? Apakah ada kendala atau apa dalam diri Gus Saifuddin ini? Alhamdulillah. Selama bulan Ramadan ini sampai detik ini kita menjalani dengan penuh gembira, senang karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang seluruh umat Muslim dunia menunggu dan menantinya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalani bulan puasa ini dengan penuh berkah dan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, berarti saya juga begitu Gus Saifuddin. 10 hari ini saya sudah turun kurang lebih 6 kilo ini. Semoga kita semua ini turun semuanya supaya sehat ini. Baik, Gus Saifuddin, bagaimana nih tanggapan Gus Saifuddin Ramadan di tengah ibu kota? Mungkin kalau acara spiritual dan acara kegiatan-kegiatan keagamaan di sebelum Ramadan itu kan kita sudah kita ketahui bersama dari ziarah kubur dan ruahan. Dan bagaimana nih untuk Ramadan di tengah ibu kota, apakah ada perbedaan di desa-desa, terutama kan ini di ibu kota setelah menjalani 10 hari? Bagaimana menurut Gus Saifuddin? Tentu kalau bicara Jakarta sebagai ibu kota, sekarang masih ibu kota negara ya, masih, sebagai pusat bisnis dan segala macam, dengan kesibukan yang ada, tentu tantangannya berbeda dengan daerah-daerah lain. Karena kesibukan Jakarta yang begitu luar biasa, tentu energi kita sebagai warga Jakarta juga akan lebih terkuras gitu ya kan. Mulai dari kita jalan yang macet, kesibukan warganya, ini juga menjadi tantangan dibandingkan dengan tempat lain. Tapi itu jangan menjadi halangan lah kita untuk bisa menjalankan. Justru itu menjadi semakin godaan dan tantangan semakin berat. Itu justru buat kita yang berpuasa ini harus lebih bersemangat. Karena pahalanya juga akan lebih. Tantangan dan hawa nafsunya harus kita bisa redam seperti itu. Baik. Berarti mengenai kegiatan kayak sholat tarawih dan tadarus itu mungkin seperti biasa sama ya berarti yang ada di desa-desa. Mungkin bedanya kalau di desa agak sejuk, kalau di Jakarta alhamdulillah sejuk juga ya Gus Saifuddin ya. Beberapa hari ini kita juga di Jakarta dilanda hujan dan hampir sama. Baik, Ramadan kali ini kita banyak beberapa isu yang menerpa yang sangat hangat apabila kita didiskusikan. Salah satunya kemarin beberapa mahasiswa mengadakan demo. Nah ini bagaimana tanggapan Gus Saifuddin demo di tengah bulan puasa? Nah itu bagaimana menurut Gus Saifuddin ini? Tentu di bulan penuh berkah ini adalah bulan yang penuh, artinya bulan penuh banyak pahala, penuh ampunan, sehingga nilai ibadah itu pahalanya lebih berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan bulan yang lainnya.
tentu bagaimana kita menyikapi demo di dalam bulan Ramadan ini. Apakah boleh atau tidak, kan begitu. Dalam bulan Ramadan memang tidak ada larangan, segala aktivitas masih bisa diperbolehkan. Di dalam bulan Ramadan tidak ada larangan, aktivitas tetap berjalan normal seperti biasanya. Cuma kita harus menjadikan bulan yang spesial ini harus memberikan prioritas kepada nilai-nilai yang menyangkut ibadah. Menyangkut demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, kita harus melihatnya dari dua sisi. Memang kita tetap mempersilahkan sebagai negara berdemokrasi untuk bisa menyuarakan suara-suara atau kebebasan untuk berpendapat. Tapi jangan sampai kita karena kebebasan berpendapat justru mencederai hak-hak orang lain. Di mana di dalam berpuasa ini juga ada orang yang sedang berpuasa. Jangan sampai dengan demo ini akan terganggu. Bahkan kita lihat ternyata di dalam demonstrasi itu sendiri cenderung anarkis, sehingga ada terjadinya korban-korban yang terjadi di dalam demo itu. Sehingga kita harus kembalikan esensi dari demo itu sendiri. Demonstrasi sendiri kan pastinya menyuarakan aspirasi yang yang disampaikan adalah sesuatu yang baik. Jangan sampai sesuatu yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, justru merusak. Itu yang perlu dijaga, apalagi di bulan Ramadan perlu dijaga nilai kesucian. Nah, itu yang saya kritisi. Yang kedua, harus demonstrasi itu harus mempunyai bobot nilai yang tinggi gitu kan. Sayang sekali gitu kan, harus mengeluarkan energi dan waktu dan segala macam, tapi esensinya yang menurut saya kurang, karena yang dituntut oleh para teman-teman mahasiswa itu kan sebenarnya jauh-jauh hari sudah dijawab oleh Presiden bahwa tidak akan terjadi 3 periode dan jadwal pemilu sudah dilaksanakan tetap. Tapi teman-teman memaksakan, tapi ya silakan saja di dalam demokrasi. Cuma jangan sampai kita berdemonstrasi justru melanggar koridor-koridor demokrasi itu sendiri, mencederai demokrasi itu sendiri. Itu menurut saya. Baik, demo kemarin itu kan salah satunya mengkritisi kebijakan pemerintah. Mengkritisi itu mungkin kalau bahasa halusnya kita ya menasehati lah ya. Nah, kan dalam agama itu baik. Nah, bagaimana caranya agar demo itu sesuai dengan etika kita dalam beragama dan juga tidak mengurangi esensi ibadah kita di Ramadan. Bagaimana, Mas? Ya, di dalam Islam sendiri sudah ada tuntunan cara menyampaikan harus dengan cara yang baik. Bahkan Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Musa suruh untuk mengingati atau menasihati seorang Fir'aun, di mana Fir'aun itu adalah raja yang dolim gitu kan. Itu pun Nabi Musa untuk menyampaikannya itu dengan kata-kata yang baik atau yang lembut begitu. Nah, apalagi kita lihat di Indonesia gitu kan. Kita masih melihat bahwa pemerintah atau presiden masih memegang prinsip-prinsip kebaikan gitu. Walaupun tidak sempurna, itu saya pikir tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu saya pikir harus tetap dengan cara menyampaikan yang baik. Oke. Nah, menyampaikan yang baik terkadang dari pemerintah sendiri, sebagai pengalaman saya sebagai mahasiswa itu kan kita sudah mengirim surat dan yang lainnya, dan juga kita demo secara halus juga sudah. Nah, bagaimana kalau pemerintah tersebut tidak mewujudkan apa yang kita kritisi? Nah, bagaimana dalam etika dalam beragama? Saya pikir begini, bahwa proses demokrasi ini kan dilalui setiap 5 tahun sekali. Bahwa apa yang dilakukan pemerintah memang tidak bisa memuaskan seluruh warganya. Nah, dalam proses pemilu itulah presiden itu diuji. Kalau memang selama 5 tahun itu mereka itu tidak bisa melaksanakan amanah sesuai dengan dia, jangan dipilih. Nah, inilah perlunya masyarakat itu harus dewasa dalam berdemokrasi. Jangan kita memaksakan suatu kehendak
eh, dengan cara-cara yang kurang baik, karena demokrasi dalam hal ini pemilu sudah memberi jalan terhadap pilihan-pilihan warganya. Gitu. Saya pikir itu yang perlu kita renungi. Saya sih pernah juga melakukan demo, ya kan, waktu kita mahasiswa dulu, bagaimana kita menurunkan Presiden Soeharto atau hal-hal yang lain. Nah, yang perlu memang kita perlu kita renungkan kembali bahwa demonstrasi itu harus bisa membawa nilai-nilai atau tuntutan yang memang rasional begitu. Sesuatu yang memang tuntutan yang memang mau tidak mau itu adalah tuntutan rakyat, gitu. Tuntutan masyarakat, bukan tuntutan dari orang per orang atau dari kelompok-kelompok tertentu. Sehingga nilainya nanti demonstrasi itu tidak bisa membawa dampak yang maksimal karena masyarakat tidak mendukungnya. Gitu. Tepat kemarin juga Gus, saya ngeliat di berita itu, selain teman-teman mahasiswa demo di gedung DPR MPR, PCNU Jakarta Pusat juga mengadakan demo pasar murah. Nah, ini bagaimana tujuan dari pasar murah ini dan bagaimana ke depannya, dan apakah ini juga sebagai kritik secara halus dari NU melalui ormas ini kepada pemerintah? Bagaimana ini? Nah, itu memang kami mencoba kemarin di saat teman-teman mahasiswa demo, ya silakan, tapi kita melakukan demo dalam sisi yang lain. Demo yang memberikan solusi, yaitu memberikan pasar murah, sembako murah yang kita jual kepada masyarakat. Alhamdulillah responnya dari masyarakat sangat luar biasa. Bahkan kita masih kekurangan untuk memenuhi keinginan dari masyarakat. Dan memang kita berharap demonstrasi itu yang bisa memberikan solusi, ya kan, artinya jalan keluar. Nah, sebagai mahasiswa atau kaum intelektual, demonstrasi atau menuntut itu sekalian kita memberikan solusi. Jangan menuntut sesuatu yang tidak bisa dijawab, gitu loh. Jangan berarti demo kemarin nggak ada solusinya berarti ya? Ya, sekarang yang diminta mahasiswa bahwa Presiden itu cukup 2 periode. Bukankah Presiden sudah mengatakan sebelumnya, Pak Jokowi sudah menjelaskan. Jadi nggak perlu begitu kan. Jadi menurut saya kemarin itu adalah adanya 2 periode, 3 periode itu masih dalam tahapan wacana. Dan boleh semua orang berwacana. Orang yang menginginkan 3 periode dalam demokrasi ya silakan saja. Yang tidak setuju ya silakan saja. Tapi saya melihatnya masih dalam tahap wacana, gagasan gitu loh. Belum suatu sikap, dan bahkan Presiden sudah mengatakan tidak. Karena jadwal pemilu sudah dilakukan. Nah, demonstrasi yang dilakukan itu adalah demonstrasi tuntutan yang tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena sudah tidak ada hal yang dipertanyakan gitu loh. Demonstrasi itu kan suatu pertanyaan, suatu ekspresi. Gitu kan. Apanya yang mau ditanya gitu loh. Apalagi demonstrasi yang ditunggangi atau dibumbui dengan anarkisme, itu jauh sekali dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran menurut saya. Baik. Gitu. Walaupun sebuah wacana, wacana silakan saja, ya kan, yang menginginkan 3 periode silakan, yang 2 periode silakan. Tapi itu semua harus dalam koridor konstitusi, nggak bisa gitu loh. Baik. Karena konstitusi sekarang masih mengatakan 2 periode, ya harus 2 periode gitu kan. Soal ada wacana itu di luar konstitusi saya pikir. Dan di luar konstitusi kan nggak perlu ditanggapi secara demonstrasi. Dan begitu. Baik. Tapi walaupun sebuah wacana itu kan agak membuat semuanya orang yang di luar koalisi atau yang di luar pemerintahan kan agak sedikit gerah. Gitu kan. Walaupun yang keluar wacana itu bukan dari presiden pribadi. Nah, terkadang kan wacana itu kan bagaimana isi dan yang menggorengkannya ini Gus. Nah, ini bagaimana? Apakah demo kemarin itu ada yang menunggangi atau apa itu, bagaimana sepengetahuan Gus Saifuddin? Setiap aktivitas, bahkan itu sekelas demonstrasi, ya kan, pasti ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu bisa saja terjadi dan itu memungkinkan. Dan inilah yang saya ingin, bahwa kita harus lebih dewasa. Kita sudah merdeka hampir 100 tahun, ya kan. Saya pikir kita harus dewasa dalam menyikapi suatu perbedaan, gitu.
kan. Saya bisa berbeda dengan Anda dan Anda. Itu sesuatu yang wajar. Bahkan di dalam Islam pun itu berbeda itu adalah sesuatu yang sesuatu rahmat gitu loh. Jangan perbedaan itu harus kita sikapi sesuatu yang di luar koridor gitu loh. Yang penting kita ini jangan ada batasan untuk berdialog gitu. Teman-teman yang tidak setuju dengan 3 periode, ya silakanlah bersuara gitu, dengan argumentasi. Dan pemerintah ataupun pihak, kalau pemerintah saya belum melihat, atau pihak lah gitu ya, pihak yang menginginkan 3 periode, ya silakan berargumentasi dengan sesuatu gagasan gitu kan. Biarlah kita ini masyarakat dan warga itu melihat gitu. Berarti yang cerdas itu mengadu gagasan dan gagasan ya. Bukan dengan otot. Berarti kan kita kembali lagi ke demo pasar murah ini, Gus. Yang saya lihat demo pasar murah dari PCNU Jakarta Pusat salah satunya ini kan meminimalisir kesusahan dan yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah. Yang salah satu statement yang saya lihat itu bagaimana Gus Syaifuddin meminta kepada pemerintah untuk segera merata penyaluran bantuan langsung tunai. Nah, ini bagaimana, Gus? Ya, kita melihat bahwa subsidi itu harus tepat sasaran. Bantuan itu harus tetap sasaran. Daripada yang disubsidi adalah produknya, lebih baik yang disubsidi adalah warga miskinnya. Dan BLT adalah bentuk cara mensubsidi atau memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar berhak. Karena kalau yang disubsidi itu minyak gorengnya, yang untung-untung lagi ya para pengusahanya, yang modal. Akhirnya pihak-pihak rentenir atau tengkulak yang memanfaatkan hal-hal begitu. Daripada minyak gorengnya disubsidi, BLT, bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, pada warga miskin. Dan ini perlu segera karena masyarakat ini sangat menderita dengan situasi seperti ini, di mana sudah dalam 2 tahun lebih ini dosana kondisi COVID, banyak UMKM yang tumbang, banyak warga-warga miskin yang baru gitu karena akibat situasi ekonomi, dan ini akan menyulitkan buat mereka. Saya pikir bantuan langsung tunai itu adalah sebuah solusi yang perlu segera, jangan menunggu sampai Lebaran gitu kan. Jadi itu harapan kami, dan tentu PCNU dengan himbauan ini tidak sekedar hanya mengimbau, tapi melakukan juga, bahwa PCNU melakukan pasar murah di setiap kecamatan 8 MWC, ya kan, dengan sembako yang kita berikan harga yang sangat murah gitu kan, sehingga warga itu bisa mampu dan bisa membeli dengan harga murah begitu. Nah, ini yang kita lakukan. Memang tidak bisa banyak karena kita tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bisa memberikan kepada seluruh warga, khususnya Jakarta Pusat gitu kan. Kami baru kemarin 1 kali kegiatan kita melakukan 1000 sembako yang kita berikan kepada warga. Dan alhamdulillah antusiasnya cukup bagus dan banyak, dan responnya, dan sampai sekarang banyak permintaan untuk diberikan laku sembako murah. Dan seandainya ini bisa dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, ormas-ormas yang lain, partai-partai politik, itu akan lebih baik. Saya pikir partai politik itu harus punya peran besar terhadap masalah-masalah sini. Jangan hanya menunggu pada saat pemilu mereka rame mendekati rakyat. Walaupun pemilu ini lama gitu, masih 2004, tapi sebaiknya partai politik itu hadir pada setiap warga membutuhkan gitu. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Berarti Gus Syaifuddin sendiri tidak setuju dengan adanya BLT dalam bentuk minyak goreng berarti ya? Lebih baik dalam bentuk uang, apa gimana? Bentuk uang, ya. Bentuk uang. Jadi kita kasih bentuk tunainya kepada warga, sehingga warga itu bisa mengatur kira-kira uang itu untuk keperluan apa yang paling penting gitu. Karena kemarin sebelumnya kayaknya pemerintah memberikan subsidi minyak goreng supaya harganya turun, tapi nggak turun-turun kan gitu kan. Daripada uang itu habis hanya dihabiskan oleh para pengusaha-pengusaha, lebih baik
uang tunai itu diserahkan kepada masyarakat atau warga miskin, terutama para pengusaha. Dan saya ingin mengetuk dalam bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kalau kita di dalam bulan Ramadan ini mau berbagi kebaikan, kebahagiaan kepada sesama tetangga kita yang dekat.